Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Muhammad Ilman. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio keamanan jaringan. Untuk pertama, analisis kebocoran data. Pada 16 Mei 2023, akun Twitter darktreasure_in mengklaim telah membocorkan data nasabah Bank Syariah Indonesia ke dark web setelah bernegosiasi gagal dengan pihak BSI. Menurut klaim tersebut, lebih dari 15 juta data nasabah berhasil dicuri, yang mencakup data pribadi nasabah, informasi karyawan, dan 1,5 terabyte data internal BSI. Pakar keamanan cyber Teguh Aprianto mengonfirmasi bahwa lebih dari 8.000 file yang berisi data pribadi, 24.437 karyawan, dan dokumen internal BSI yang telah tersebar di dark web. Jenis data yang bocor. Data yang bocor tidak hanya mencakup informasi pribadi nasabah, tetapi juga informasi terkait pinjaman nasabah dan data internal bank. Kebocoran ini melibatkan data pribadi yang sensitif yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan finansial. Tuntutan dan ancaman. Kelompok peretas yang dikenal dengan nama Lockbit dikabarkan meminta tebusan sebesar 20 juta US dollar atau sekitar 296 miliar rupiah. Lockbit juga menyarankan agar nasabah berhenti menggunakan layanan BSI dengan alasan bank tidak dapat melindungi data pribadi mereka dengan memadai. Pernyataan BSI. Korporat Sekretari BSI Gunawan Hartoyo menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman dan bahwa layanan bank tetap berjalan normal. BSI juga menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mengatasi kebocoran data ini. Analisis dampak. Dampak terhadap kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah terhadap BSI dapat mengganggu meskipun pihak bank menyatakan bahwa data dan dana nasabah aman. Bagi sebagian nasabah, kebocoran data ini bisa menimbulkan kekhawatiran besar terkait privasi dan keamanan dana mereka. Nasabah yang merasa tidak aman mungkin akan menarik dana mereka atau berpindah ke bank lain yang dianggap lebih aman. Dampak keuangan dan reputasi. Teguran atau tuntutan tebusan yang besar dari peretas Lockbit dapat mencoreng reputasi BSI di mata publik. Meskipun BSI menegaskan bahwa transaksi telah berjalan normal, kerugian reputasi jangka panjang mungkin sulit untuk diperbaiki, terutama di industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan nasabah. Jika permintaan tebusan tidak dipenuhi atau proses pemulihan dan tidak berjalan lancar, ini bisa berdampak pada keuangan BSI, baik dalam bentuk biaya hukum maupun penurunan jumlah nasabah. Tantangan keamanan cyber di sektor perbankan. Insiden ini menyoroti kerentanannya sistem keamanan data yang ada di lembaga keuangan seperti BSI. Peretas yang berhasil mendapatkan akses ke 1,5 terabyte data internal menunjukkan adanya celah serius dalam pertahanan cyber bank. Diperlukan investasi lebih dari infrastruktur keamanan cyber untuk memastikan bahwa kebocoran data serupa tidak terulang di masa depan, serta untuk menjaga agar data nasabah tetap terlindungi dari ancaman eksternal. Sanksi dan penanganan regulasi. Jika kebocoran data ini terbukti merugikan nasabah atau melanggar regulasi perlindungan data pribadi, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, BSI dapat mendapati sanksi hukum atau kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban. Otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disingkat dengan OJK dan Lembaga Keamanan Cyber perlu melakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa ini, serta mengevaluasi standar dan kebijakan keamanan yang diterapkan oleh BSI. Respon pihak berwenang. BSI menyatakan akan bekerja sama dengan otoritas terkait yang menunjukkan bahwa bank berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, nasabah tetap mengharapkan transparansi lebih lanjut mengenai sejauh mana data mereka terpengaruh, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah kebocoran lebih lanjut. 2. Jenis serangan. Pembocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia ke dark web setelah negosiasi yang gagal dengan pihak BSI. Ketiga, kesimpulan dan saran. Kebocoran data nasabah BSI yang melibatkan 15 juta
data pribadi, dan 1,5 terabyte data internal yang merupakan peristiwa yang serius dan bisa mempengaruhi reputasi serta kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Meskipun pihak BSI menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman, ancaman yang diajukan oleh peretas serta potensi dampak jangka panjang terhadap keamanan cyber di sektor perbankan sangat signifikan. BSI harus melakukan langkah-langkah perbaikan segera untuk memulihkan kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa sistem keamanannya dapat mencegah kebocoran. Yang keempat, refleksi. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya petik dari berita tersebut, namun yang paling penting adalah ketika kita mempunyai data-data yang sangat amat penting untuk kemaslahatan semua orang, alangkah baiknya kita menjaganya dengan baik. Dan cara yang saya tahu adalah dengan membuat firewall yang berlapis dengan keamanan yang kuat di setiap firewallnya.